Selamat malam, perkenalkan saya Dewi Handayani dari Universitas Siber Asia, kelas AK401, NIM 2203010025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan opini pribadi saya mengenai penerapan PSAK 117 tentang kontrak asuransi, yaitu tantangan dan juga peluangnya. Presentasi dari opini saya ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang menjadi dosen pengampu adalah Ibu Lia Dewinta SSM Hum. Baik, selanjutnya saya akan langsung memberikan opini mengenai penerapan PSAK 117. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang disingkat dengan PSAK 117 tentang kontrak asuransi merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri asuransi di Indonesia. PSAK 117 yang sebelumnya dikenal sebagai PSAK 74 mengadopsi standar internasional IFRS 17 dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam menerapkan PSAK 117 berdasarkan dari beberapa referensi. Jadi saya memiliki 3 referensi. Yang pertama yaitu sebuah skripsi dari Saudara Fahrani A di tahun 2021 mengenai pengaruh penempatan PSAK 74 kontrak asuransi terhadap laporan keuangan dan kinerja keuangan perusahaan asuransi wajib dan sosial di Indonesia. Ya, ini skripsi dari Saudara Fahrani ini adalah dari Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian ada jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan yang dibuat oleh Firmansyah dan Casera tahun 2020 mengenai evaluasi penerapan akuntansi untuk kontrak asuransi pada PT Asuransi Aksa Indonesia. Dan juga ada siaran pers tahun 2024 dari Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengenai PSAK 117 meningkatkan keberlanjutan industri asuransi. Sementara itu, kita akan membahas mengenai tantangan dalam penerapan PSAK 117. Yang pertama, kompleksitas pengukuran dan pelaporan PSAK 117, memperkenalkan model pengukuran baru yang lebih kompleks dibandingkan dengan standar sebelumnya. Perusahaan asuransi harus mengukur kontrak asuransi berdasarkan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang memerlukan penggunaan model aktuaria yang canggih dan data yang lebih rinci. Tantangan ini memerlukan peningkatan kapasitas teknis dan data yang lebih rinci. Kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang aktuaria dan juga keuangan. Tantangan berikutnya yaitu kesiapan sistem dan proses. Implementasi PSAK 117 memerlukan perubahan signifikan dalam sistem dan proses pelaporan keuangan. Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa sistem informasi mereka mampu menangani data yang lebih kompleks dan mendukung pengukuran yang diperlukan. Selain itu, proses internal harus disesuaikan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam laporan keuangan akurat dan dapat diandalkan. Kemudian tantangan yang ketiga, biaya implementasi. Jadi penerapan PSAK 117 dapat memerlukan investasi yang signifikan dalam hal teknologi, pelatihan, dan konsultasi. Jadi perusahaan asuransi harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi persyaratan standar baru ini. Biaya ini dapat menjadi beban tambahan, terutama bagi perusahaan asuransi yang kecil.
Lalu setelah tantangan, kita juga akan membahas peluang dari penerapan PSAK 117. Yang pertama adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu tujuan utama dari PSAK 117 adalah meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan asuransi dengan pengungkapan yang lebih rinci dan model pengukuran yang lebih akurat. Pemangku atau pemilik kepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap industri asuransi di Indonesia. Kemudian peluang yang kedua, komparabilitas internasional. Dengan mengadopsi standar internasional IFRS 17, perusahaan asuransi di Indonesia akan memiliki tingkat perbandingan yang sama dengan perusahaan asuransi global. Ini dapat memudahkan investor internasional dalam mengevaluasi kinerja perusahaan asuransi di Indonesia dan meningkatkan daya tarik investasi di sektor asuransi ini. Kemudian peluang yang ketiga, peningkatan kualitas data dan analisis. Penerapan PSAK 117 mendorong perusahaan asuransi untuk meningkatkan kualitas dan granularitas data mereka melalui penggunaan model aktuaria dan keuangan yang lebih terperinci. Hal ini tidak hanya membantu dalam pelaporan keuangan, tapi juga dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan yang strategis. Lalu peluang yang berikutnya, peluang yang keempat, yaitu transformasi digital. Tantangan dalam penerapan PSAK 117 juga dapat menjadi peluang untuk mendorong transformasi digital dalam industri asuransi. Perusahaan asuransi dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengukuran serta pelaporan keuangan. Transformasi digital ini dapat memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Kemudian untuk kesimpulan, penerapan PSAK 117 tentang kontrak asuransi merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri asuransi di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dalam hal kompleksitas pengukuran, kesiapan sistem dan biaya implementasi, peluang yang ditawarkan oleh standar ini jauh lebih besar. Dengan peningkatan transparansi, komparabilitas internasional, kualitas data, dan transformasi digital, perusahaan asuransi di Indonesia dapat meningkatkan kinerja mereka dan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan asuransi untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan keberhasilan penerapan PSAK 117. Demikian presentasi mengenai opini dari saya. Terima kasih.